Lalu The Dodger ini melakukan hubungan badan dengan calon korbannya sebelum korbannya ini ditusuk sampai mati, guys. What's up guys, balik lagi di Simple Knowledge. Cerita di kehidupan nyata yang dijadikan sebuah film itu memang sangat seru dan sangat menarik untuk ditonton ya guys. Apalagi kalau dibungkus dengan genre-genre horor yang menampilkan kayak ada setan-setannya, terus habis itu agak sedikit mikir-mikir jalan ceritanya gimana nih. Nah itu pasti seru banget guys. Dan rata-rata film yang dibuat berdasarkan kisah nyata ini banyak membuat orang terpukau, terkagum, terseduh-seduh, terkesan, ya gitulah pokoknya. Gimana kalau ada cerita yang lebih horor, yang lebih serem daripada film-film horor tersebut? Berikut Simpenulis akan membahas cerita-cerita atau kisah-kisah nyata yang lebih menyeramkan daripada film-film horor, apalagi kalau kita merasakannya sendiri. Tapi sebelum itu jangan lupa seperti biasa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan langsung aja ke videonya, Cikedot. Yang pertama, mayat di bawah ranjang. Kalau di film-film horor, mayat di bawah ranjang itu ya udah biasa lah guys. Bahkan orang-orang yang kebanyakan nonton film horor ini kadang-kadang juga bisa parno dan kayak takut gitu loh. Jadi ya kebayang-bayang gitu di bawah kasurnya tuh di malam-malam hari tuh ada apa gitu. Ya meskipun sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Kecuali di kamar hotel, terutama di Amerika Serikat. Jadi guys, kasus penemuan mayat di bawah ranjang ini sering kali terjadi di setiap hotel atau di banyak hotel, terutama di Amerika Serikat guys. Seperti di Florida, California, Los Angeles, Atlantic City, dan New Jersey. Jadi guys, ada sebuah kasus yang agak mengerikan ya di tahun 2003. Jadi ceritanya itu ada seorang tamu hotel yang mencium bau aneh gitu ya dari kamarnya. Tempat kejadiannya ada di Motel Capri teman-teman. Jadi karena pengunjung ini mencium bau-bau aneh gitu ya, jadi dia itu mencoba segala cara. Jadi kayak jendelanya itu dibuka supaya mungkin baunya supaya keluar gitu. Tapi ya masih aja bau. Terus disemprot pewangi ruangan, masih aja bau. Jadi baunya itu nggak hilang-hilang guys. Sampai kurang lebih itu selama 3 hari dia nginep di situ tuh baunya tuh busuk banget. Nah setelah tamu ini tadi check out, akhirnya ya seperti biasa lah. Jadi petugas hotel kan bersihin kamarnya itu kan. Dan ternyata guys, petugas hotel tuh menemukan sebuah mayat di bawah kasur yang ditiduri orang tadi. Dan mayatnya itu sudah membusuk. Serem gak tuh? Berikutnya ada Dyatlov Pass Incident. Jadi guys, ceritanya pada tahun 1959 ada sekelompok pendaki yang berwarga negaraan Rusia ini hilang saat mendaki. Setelah beberapa lama pendaki ini nggak muncul atau nggak kelihatan batang hidungnya, akhirnya tim penyelamat ini mulai membentuk tim dan mencari di mana keberadaan para pendaki Rusia ini tadi guys. Nah, saat tim penyelamat ini akhirnya menemukan tenda pendakian mereka, tim penyelamat ini shock tiba-tiba dan nggak percaya dengan apa yang mereka lihat guys. Jadi mayat atau tubuh para pendaki ini ditemukan berkelimpangan di jalan gitu ya, tapi dengan pakaian tuh yang sangat minim. Padahal pada saat itu cuaca di gunung itu tuh sangat-sangat dingin guys. Nggak cuman itu, tenda-tenda mereka pun ditemukan dalam keadaan sudah robek-robek semua guys. Dan tubuh-tubuh korban atau mayat korban ini ditemukan dalam keadaan berwarna orange, jadi kayak banyak luka dalam gitu. Diperkirakan setara dengan kecelakaan mobil ya, atau ditabrak oleh mobil gitu orangnya. Lebih anehnya lagi, nggak ada tanda-tanda perlawanan atau perkelahian gitu guys. Padahal sebagian dari tubuh yang ditemukan ini mengalami kayak apa ya, patah tulang dan tengkoraknya tuh ada yang retak atau hancur gitu guys. Bahkan ada satu mayat wanita yang ditemukan itu tanpa mata, tanpa lidah, dan sebagian wajahnya itu hilang guys. Jadi menurut kalian gimana tuh? Apakah mungkin ada hewan buas yang menyerang para pendaki ini? Berikutnya ada cerita mengenai Elisa Lam. Jadi guys, kisah ini terjadi di bulan Februari di tahun 2013. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu atau paling nggak pernah dengar tentang kejadian ini guys. Jadi ada seorang mahasiswi yang berusia 21 tahun yang bernama Elisa Lam yang ditemukan mengambang di tangki penyimpanan air di atap Hotel Cecil Los Angeles.
Jadi mayatnya itu ditemukan setelah ada beberapa atau banyak orang yang melapor bahwa air keran itu yang digunakan untuk minum itu rasanya aneh guys. Jadi guys, mereka itu atau tamu-tamu hotel tuh minum dari air, dan airnya ini di tempat penyimpanan tangki di mana mayat Elisa ini ditemukan. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata nggak ada tanda-tanda trauma di tubuh Elisa. Dia juga nggak terpengaruh oleh obat-obatan atau alkohol, sehingga penyebab kematiannya itu dinyatakan mati tenggelam guys. Pertanyaannya, gimana caranya Elisa ini mendapatkan akses untuk naik ke atap? Sedangkan di atap itu dipasang banyak alarm dan pintunya itu selalu dikunci guys. Dan pertanyaan yang paling membingungkan, gimana caranya Elisa itu ngangkat tutup tangki air segede gitu, diangkat, terus dia masuk ke tangkinya, terus ditutup kembali, ditutup lagi. Itu caranya gimana? Berikutnya, ada rumah paling angker atau paling menyeramkan di Amerika. Lagi-lagi di Amerika guys. Jadi cerita ini dimulai dari sebuah keluarga yang datang ke rumah tersebut guys. Keluarga ini terdiri dari seorang suami yang bernama Charles Ray Congelier. Lalu ada istrinya yang bernama Linda dan pembantunya yang bernama AC. Jadi guys, keluarga ini datang di sebuah mansion mewah di Pennsylvania. Pernikahan Charles dan Linda menjadi retak dan hancur ketika Linda mempergoki Charles berselingkuh dengan AC si pembantunya. Kejadian ini terjadi pada musim dingin di tahun 1871 guys. Lalu setelah Linda mempergoki mereka berselingkuh, langsung jiwa ekstrimnya ini keluar guys. Jadi Linda ini langsung membunuh si Charles dan memotong-motong tubuh AC. Jadi istrinya langsung brutal gitu guys. Lalu di tahun 1900 datanglah seorang dokter yang bernama Adolph Brown Richard. Nah, ketika dokter ini meninggali rumah tersebut, dokter ini tuh menyebabkan kebakaran besar dan ledakan besar yang menyebabkan semua kaca di rumah itu pecah. Lalu akhirnya polisi pun datang. Nah, ketika polisi datang dan menggeledah rumah tersebut guys, ternyata hal mengerikan ditemukan. Jadi si dokter ini tuh melakukan eksperimen gila dan mencoba untuk membangkitkan mayat wanita-wanita guys. Gimana nggak serem itu rumah? Habis terjadi pembunuhan, terus ada dokter gila yang berusaha membangkitkan mayat dari wanita-wanita yang udah meninggal. Kira-kira kalian kalau dikasih mention gitu gimana guys? Berikutnya ada Welcome to Fun House. Kayaknya sih seru ya, Fun House. Jadi guys, pada bulan Desember di tahun 1976, jadi ada sekelompok regu kamera gitu guys yang datang ke tempat ini untuk melakukan syuting sebuah acara TV ya yang berjudul $6 Million Man. Saat sedang bersiap-siap, seorang pekerja ini memindahkan manusia gantung di mana tangannya itu kayak mau copot gitu guys, dan kayak memperlihatkan tulang manusia gitu. Jadi bonekanya itu terlihat aneh gitu loh guys. Ternyata guys, mayat ini berasal dari orang yang tewas di tahun 1911 guys. Sebelum ditemukan, ternyata boneka yang dijuluki manusia gantung itu sudah berada di rumah itu selama kurang lebih 4 tahun guys. Jadi para pengunjung itu ngiranya itu hanya boneka mainan, padahal itu mayat beneran guys. Jadi rumah hantu di tempat bermain itu benar-benar dipenuhi oleh mayat beneran guys. Hal serupa dikabarkan pernah terjadi guys di taman hiburan yang bernama New Pike di Long Beach, California. Jadi gimana guys, kalau kalian masuk ke rumah hantu tiba-tiba mayatnya mayat beneran. Berikutnya dikubur hidup-hidup. Jadi guys, kalian pernah nonton film Ryan Reynolds yang berjudul Buried nggak? Jadi ceritanya itu dimana ada seorang aktor ya yang diperankan oleh Ryan Reynolds ini dikubur hidup-hidup di sebuah peti gitu guys. Ternyata guys, tragedi atau kejadian dikubur hidup-hidup itu pernah terjadi pada seorang wanita Yunani yang menderita penyakit kanker. Jadi dia ini dikubur hidup-hidup karena dokter mengira kalau dia ini udah meninggal guys. Ya jadi pas acara penguburannya itu ya normal-normal aja sih, nggak ada apa-apa ya, cuman orang-orang nangis, pembacaan doa yang normal lah begitu-begitu kan. Nah setelah kurang lebih 1 jam wanita ini dikubur, para pengunjung makam ini mendengarkan suara kayak duk 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 duk, kayak orang mukul-mukul gitu, dan terdengar suara teriakan dari
peti matinya itu guys. Nah, para pengunjung yang masih di sana ini kan semua panik guys. Akhirnya manggil petugas gali kubur gitu ya. Dan akhirnya kuburan ini pun digali dan petinya dibuka guys. Tapi ternyata memang wanita itu ya sudah meninggal guys. Tapi diperkirakan wanita itu memang sebelumnya masih hidup. Terus karena terlambat pertolongannya itu ya, jadi ngangkatnya itu terlambat. Jadi mungkin wanita itu kehabisan oksigen, lemes dan akhirnya tewas. Kejadian ini bukan terjadi berabad-abad yang lalu loh guys. Jadi kayak orang-orang kuno itu bukan. Tapi kejadian ini terjadi di bulan September di tahun 2014 guys. Jadi ya masih termasuk tahun milenial guys. Berikutnya ada telepon dari alam lain guys. Jadi pada tanggal 12 September 2008 ada dua kereta api yang saling bertabrakan di Los Angeles dan menewaskan 25 orang guys. Salah satu penumpangnya ada yang bernama Charles dan dia ini penumpang yang mau menuju ke LA untuk wawancara pekerjaan guys. Nah, dia ini sangat berharap banget untuk mendapatkan pekerjaannya guys, untuk mengumpulkan uang menikahi pasangannya yang bernama Andrea di California. Nah, setelah kecelakaan naas itu terjadi, telepon genggam si Charles ini terus-menerus membuat panggilan berkali-kali ke tunangannya, terus ke adiknya, ibu tirinya, dan juga kakak-kakaknya guys. Tapi anehnya, ketika telepon itu diangkat, itu nggak ada suara apa-apa sama sekali guys. Terus mati gitu. Dan waktu ditelepon kembali itu, teleponnya itu mati guys. Jadi nggak ada jaringan gitu loh, atau dialihkan gitu. Nah, dalam pikiran keluarga Charles, mungkin si Charles ini selamat dan akan memberi kabar kepada orang tua dan saudara-saudaranya gitu loh. Ketika regu penyelamat datang dan melacak sinyal telepon dari Charles ini, tim penyelamat menemukan tubuh Charles di bawah reruntuhan guys, bekas tabrakan kereta itu tadi. Setelah melakukan investigasi, diperkirakan Charles itu langsung meninggal di tempat guys pada saat kecelakaan itu. Dan nggak mungkin dia bisa menelpon keluarganya. Nah, terus yang telepon adik-adiknya, telepon ibunya, telepon keluarganya itu tadi siapa guys? Dan ngomong-ngomong, telepon genggam si Charles ini nggak pernah ditemukan guys. Merinding ya. Berikutnya ada belatung pemakan daging yang tinggal di dalam kepala manusia guys. Jadi sebelum keluar negeri kan biasanya itu orang melakukan vaksinasi atau menambah imun kekebalan tubuhnya ini biar nggak terkena virus di negara lain, misalnya tipes atau penyakit demam kuning gitu guys. Tapi guys, kita mana pernah kepikiran ada belatung pemakan daging. Jadi guys, ada seorang wanita Inggris yang bernama Rochelle Harris. Dia ini pergi liburan ke Pulau Peru di tahun 2013. Tapi guys, dia nggak akan pernah menyangka apa yang dibawa pulang ke negaranya, yaitu Inggris. Jadi pada saat pulang di Inggris, wanita ini tuh mengeluh sakit kepala yang luar biasa. Lalu seluruh wajahnya itu berasa nyeri dan ada suara kayak seperti garuk-garuk gitu di dalam kepalanya gitu guys. Akhirnya dia pun pergi ke dokter. Tapi setelah dibawa ke dokter, itu kayak ada cairan yang keluar dari telinganya. Nah, dipikirnya dokter itu yaitu penyakit telinga yang biasa gitu, nggak terlalu berbahaya. Sampai pada akhirnya dokter ini melakukan cek lebih teliti lagi ya guys, dan akhirnya menemukan banyak belatung yang menggeliat di dalam telinga wanita tersebut guys. Ternyata pada saat wanita ini di Peru, ada seekor lalat yang mengeluarkan telurnya di wanita malang ini ya, melalui telinganya guys. Nah, ketika dokter ini ingin menyelidiki lebih lanjut atau memeriksa telinganya lebih lanjut itu, si cacing-cacing ini tuh malah masuk ke dalam guys dan membuat lubang sebesar 12 mm di kanal telinga. Ngeri banget ya. Berikutnya ada The Dodler. The Dodler adalah nama atau julukan untuk seorang pembunuh berantai. Dia ini telah menghabisi nyawa 14 orang pria di Francisco dari Januari tahun 1974 sampai September tahun 1975 guys. Nah, dari sekian banyak pembunuh berantai, apa yang membuat Dodler ini begitu menyeramkan dan lebih dikenal daripada pembunuh berantai lainnya guys? Yang membuat The Dodler ini terkenal adalah gaya membunuhnya yang terkenal eksentrik guys, atau memiliki ciri khas tersendiri. Sebelum membunuh para calon korbannya, jadi dia itu melukis korbannya
terlebih dahulu guys. Jadi dia tuh pergi kayak ke klub-klub malam gitu ya, terus ngajak ngobrol, cari kenalan, terus kira-kira ada orang yang menjadi target sasarannya tuh dideketin, ditempel terus sampai akhirnya mungkin dibawa ke suatu tempat dan akhirnya dia tuh dilukis korbannya ini sebelum akhirnya dibunuh guys. Jadi para korbannya ini mungkin nggak ngerti ya, jadi dikira dia itu adalah pelukis atau memang pecinta seni gitu. Lalu The Dodger ini melakukan hubungan badan dengan calon korbannya sebelum korbannya ini ditusuk sampai mati guys. Dan menurut kabar yang beredar, The Dodger ini nggak diketahui identitasnya itu siapa, dan bahkan sampai sekarang itu kabarnya dia belum tertangkap guys. Serem ya. Dan itulah tadi kisah-kisah nyata yang lebih menyeramkan daripada film-film horor guys. Bayangkan kalau kalian berada di posisi orang-orang yang tadi guys. Pasti bakalan serem dan merinding banget ya guys ya. Percaya nggak percaya, kejadian aneh bin ajaib itu sering kali terjadi di sekitar kita loh guys. Yang paling penting itu kita tetap berdoa dan tetap menjaga diri kita masing-masing guys. Jadi gimana? Menurut kalian kejadian mana yang paling serem guys? Oke teman-teman, sekian video dari Simple Knowledge kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Dan see you on the next video.